memang otomatis bersedia untuk berkorban. Dan kemana engkau mau bekerja, di situ engkau punya ladang. Untuk melakukan wawancaranya di orang ini bagaimana? Jadi untuk pertanyaan pertama, bagaimana awal mula Bapak orang bisa menjadi seorang katekis? Ditentukan oleh pastor paroki atau ada niat sendiri? Bagaimana? Oke, baik, terima kasih. Mungkin orang tua, bapak juga dari guru agama kampung. Jadi alasan itu yang kemudian memotivasi saya. Tapi posisi sebagai katekis memang sudah melekat karena latar belakang pendidikan sarjana agama. Kalau katekis otomatis. Tapi yang kita kejar adalah status kita sebagai PNS. Itu yang kenapa membawa saya ke sini, alasan itu. Setelah orientasi berjalan, ternyata menjadi katekis. Ada hal baru yang kita temukan. Jadi bantu jadi katekis. Umat di sini bagaimana biasanya? Oh iya. Pengenalan mereka tentang iman Kristiani itu bagaimana di sini? Iya. Jadi di pengalaman iman itu banyak pengalaman iman. Tapi pengetahuan iman ini masih rendah. Kalau bicara pengalaman iman mereka tentang iman Kristiani itu banyak sekali. Ada yang begini, ada yang begitu. Tapi kalau misalnya pengetahuan iman, memang mereka terbatas. Nah, disitulah peran kita katekis untuk menjelaskan. Misalnya dalam katekesi, tidak semua mereka menjawab juga pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi harus kita bisa mengarahkan mereka, mengatur mereka supaya mereka bisa memahami arti kitab suci. Nah, jadi ada aplikasi kitab suci begini. Jadi semakin tinggi umat kehidupan gerejanya itu baik, maka paling tidak ada dampaknya di kehidupan masyarakatnya. Begitu. Jadi ngomong soal keterlibatan dalam kegiatan katekesi, menarik sekali bahwa katekesi itu sebenarnya kan sebuah situasi yang dimana ketika kita olah kemudian dampaknya positif dalam kehidupan orang itu sendiri dan secara khusus kehidupan kerohaniannya itu. Jadi kita ini secara otomatis kita menjadi over. Itu yang paling pertama. Itu menjadi over. Jadi kita punya pikiran, tindakan, kita punya aksi. Itu yang kemudian dilihat sebelum kita terjun langsung dalam kegiatan katekesi itu sendiri. Jadi yang paling pertama adalah soal ya mungkin keteladanan. Kita berbicara sebagai katekis, ya kita tuh dilihat, kita dipantau, kita diperhatikan oleh umat. Nah, karena mereka tahu bahwa kita guru agama. Otomatis bahwa dalam segala bidang kehidupan kita tuh mereka sering melihat, oh guru agama seperti ini. Jadi kalau misalnya kita jalannya baik sesuai dengan apa yang kita peroleh, sesuai dengan latar belakang pendidikan kita, mereka lihat kalau dampaknya bagus, mereka akan datang ikut kita. Jadi itu yang paling pertama. Itu juang untuk selalu berada di jalan Tuhan. Tuhan juga tidak pernah turun mata. Jadi ada hal baik yang Tuhan siapkan untuk kita. Intinya kita harus bersedia untuk berkorban. Karena katekis itu memang otomatis bersedia untuk berkorban. Dan kemana engkau mau bekerja, di situ engkau punya ladang. Misalnya dalam katekesi itu kita datang, orang merasa tidak penting. Lalu kita menjadi putus asa. Iya, karena mereka merasa tidak penting, sudah kita ajak orang yang merasa penting untuk hadir. Kan tidak mungkin sahabat Tuhan kan kita tidak paksakan mereka. Kalau kau merasa ini penting, kita ajak dulu. Tapi kalau dia tidak mau, juga kita bisa paksa. Dari tantangan-tantangan itu tadi, baik yang buat kita redup niatnya atau bagaimana, kemudian kami mau bertanya, apakah bapak mereka masih bergiat sebagai katekis sampai sekarang?
ataukah mau atau mungkin ada niat kecil, niat dalam hati kecil itu terlalu banyak tantangan, itu bisa istirahat dulu, mengundurkan diri, biarkan orang lain, atau biarkan tantangan begitu tetap teguh niatnya untuk menjadi katekis. Baik, jadi soal tantangan dinamika itu pasti, apapun profesinya itu pasti ada. Apalagi ini profesi kita yang langsung bersentuhan dengan manusia. Jadi menurut saya dan seperti teman-teman yang lain juga, tentu dalam hati kecil itu juga tidak terbersih untuk berhenti, itu tidak. Karena itu juga panggilan. Karena sudah tertanam bahwa inilah panggilan saya. Apapun yang terjadi, apapun tantangan, tetap dihadapi. Kadang-kadang merasa kecewa ada, rasa susah ada, tapi kita yakin bahwa karena ini panggilan berarti ada rasa leluasa untuk menjalani tanpa ada tekanan. Karena ini panggilan. Kalau kewajiban pasti daftar saja, tapi karena ini panggilan pasti dengan hati, dan kita percaya bahwa ini jalan Tuhan untuk kita, ladang kita di sini, ya kita tanam, kita siram, kita tabur, seperti itu pasti kita akan tuai dan saya itu. Karena kami sudah diutus, sudah mendapat panggilan dan diutus untuk menjadi katekis dan tetap mewartakan itu. Mau bertanya ini, bagaimana dengan sejarah gereja awal di Tubai, di Paroki Tubai? Gereja awal itu dulu untuk di Lekeba itu dibawa oleh para pastor dari Belanda. Dan pastor, saya kurang tahu pastor nama siapa yang di paroki ini, menjadi pastor paroki pertama. Dan memang dulu untuk guru agama dulu memang seperti yang paman katakan itu, orang-orang kampung yang dianggap mampu, yang dekat dengan pastor, yang bisa omong tentang iman, dialah yang menjadi guru agama waktu itu. Nah, lalu kemudian masuknya para pastor dengan para guru agama ini yang ditunjuk. Bahkan guru agama waktu itu memberikan tempat mereka untuk ditinggali atau ditempati oleh para pastor, seperti yang sekarang kan paroki itu diberikan untuk para imam, para pastor, panti asuhan. Dan mereka itu punya bukan hanya dekat dengan pastor, tapi mereka juga aktif dalam kegiatan menggereja itu. Yang penting mereka sudah tahu baca, tulis, tahu kitab suci, mereka jalankan. Dan memang para pastor dulu memang mereka bekerja untuk paroki Lekeba ini, memang jangkauan wilayahnya luas sekali sampai di Magepanda. Jadi pastor kalau misalnya pergi pelayanan di stasi-stasi itu, memang dia jangan sampai tidur di stasi. Nah itu pakai kuda, bukan pakai motor. Dulu dalam sejarah itu pernah pastor kehilangan kuda, lalu kemudian tidak dapat lagi, lalu tetap berkarya terus, tidak putus asa. Dan saya ingat dulu itu almarhum Bapak Guru Amatus yang sudah meninggal, beliau guru katekis, anak itu malam juga. Itu yang saya ingat, bajingan dalam beri pelayanan. Dalam tanda kutip bajingan bukan kelahi tidak, tapi namanya asistensi di setiap stasi, satu-satunya dipercaya karena dia di paroki waktu itu. Dan itu dia sangat luar biasa, hebat. Tidak pernah kenal rasa lelah, tidak pernah kenal rasa sakit. Semuanya dia jalankan dari ujung ke ujung. Dari stasi manapun orang tahu dia, bahkan sampai di luar dari paroki Lekeba. Dulu para frater juga terbatas, suster terbatas, romo terbatas. Kita katekis menjadi satu-satunya. Dan umat waktu itu memang umatnya orang belum kenal agama. Jauh sebelum waktu pastor-pastor Belanda yang bertugas di sini. Orang kan masih agama alam.
Lalu untuk merubah kembali untuk masuk ke dalam gereja Katolik ini, dulu ada satu tulisan yang nama kita sebut dengan inkulturasi budaya. Ada satu tulisan itu mau menunjukkan kebudayaan agama alam itu masuk ke dalam gereja. Lalu orang tertarik tulisan itu, mereka masuk dalam gereja, mereka baca itu. Lalu ada generasi sekian pastor mereka datang lalu hilang tulisan itu. Di paroki itu ada Pak dulu itu. Nah, jadi perkembangan dari awal sampai sekarang ini baru kita lihat. Sekarang ini kita hanya menikmati saja hal yang sudah jadi. Tapi dari dulu, para katekis dulu, para pastor dulu, luar biasa mereka. Mengapa saya katakan luar biasa? Karena memang dalam sejarahnya sampai terakhir itu ada pastor yang meninggal di sini. Ya, almarhum Romo Sidoni itu meninggal di sana. Kita ini ke sana di Ojang dengan Blokas ini. Dan mereka kerja sangat luar biasa, termasuk berdirinya gua itu almarhum Romo Sidoni. Memang umat saya katakan tadi pengetahuan iman kurang, tapi pengalaman iman kalau kita kaitkan dan kita suci Pak, luar biasa. Kalau mereka ceritakan pengalaman iman mereka luar biasa. Begitu. Untuk niat berhenti menjadi katekis tidak, itu sampai dan kita mati pun tidak. Karena apa? Ya, saya pribadi saja ketika menerima pengutusan ada satu teks kitab suci yang disampaikan oleh Bapak Uskup Roman Yosef waktu itu. Dia bilang, aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Hendaklah engkau licik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itu maknanya sangat mendalam. Jadi ketika kita menghadapi tantangan, ya, bagaimana caranya engkau keluar dari tantangan itu? Licik seperti, tapi kita harus tulus seperti merpati. Kita tidak bisa menjadi orang bajingan di tengah kehidupan menggereja, apalagi di dalam umat kita. Jadi kita bisa menempatkan posisi untuk seperti domba, atau kita juga ketika menghadapi masalah kita bisa seperti ular yang licik. Jadi saya hanya ketika menghadapi tantangannya itu yang saya ingat waktu disampaikan oleh Bapak Uskup Roman Yosef saat pengutusan. Dia bilang, kamu yang diutus ini seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Jadi kamu harus licik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi ingat, kamu yang diutus ini tidak dibiarkan begitu saja. Orang yang diutus akan mendapatkan jaminan. Nah, itu sudah pasti. Lalu soal tantangan itu pasti dalam kehidupan menggereja, bermasyarakat, itu pasti ada tantangan. Yang pertama, bagaimana caranya untuk kita bisa keluar dari tantangan itu, dan itu sudah otomatis sebagai katekis pasti ada solusi yang harus dimiliki. Nah, apakah kemudian tantangan-tantangan itu kemudian menjadi bahan untuk kita bisa tarik diri dari katekis? Menurut saya, untuk pribadi tidak, karena memang ini adalah panggilan. Tuhan sudah menyiapkan kita punya hati, kita punya pikiran, kita punya perasaan, semuanya mengalir di dalam tubuh kita, sudah mengalir dari dalam darah ini. Harus seperti ini. Bagaimana engkau menghadapi situasi umat? Kita sudah dipersiapkan. Ya, secara tidak sadar, tapi Tuhan sudah membekali semuanya ada dalam diri kita. Jadi saya bersyukur karena kebetulan istri juga guru agama, jadi memang kita saling mendukung. Bagaimana untuk bisa mengatasi tantangan menggereja? Tidak memberikan jawaban, kami juga mengucapkan terima kasih banyak karena Bapak Mama sudah terima kami dan sudah membiarkan kami menimba
sedikit pengetahuan tentang sejarah gereja di Leki Bayi ini dan bagaimana bapak-bapak dan mama mereka berjuang tetap menjadi katekis yang tangguh dan kuat hingga saat ini. Semoga bapak mama mereka sehat selalu dan juga selalu menerima berkat dari Yang Maha Kuasa. Amin.